sebagai prediksi, di mana pada umur itu biasanya secara umum orang sudah berkurang kemampuannya, ibarat grafik sudah grafik turun. Bahkan banyak orang yang grafik turunnya mulai umur 40 tahun, sudah mulai turun. 50 sudah mulai tampak perlu kacamata, bahkan kalau sekarang masih anak muda aja juga cukup banyak yang sudah turun kemampuan pandangan matanya dan seterusnya. Ya, saudara sekalian, kemudian norma adab yang berikutnya, ya kalau dikasih nomor urut, ya adab yang ketiga, seseorang hendaknya tidak mengajarkan hadis di depan ahli hadis lain yang lebih utama. Artinya perlu memahami masalah keahlian, bukan masalah senioritas sesi umur, tapi senioritas dalam bidang keahlian. Ketika ada yang lebih ahli, biarlah yang ngajar ada yang lebih ahli. Ya. Tentu saja ini akan berbeda kasusnya kalau ada seorang senior dalam bidang hadis yang sedang membimbing guru-guru hadis untuk disiapkan jadi guru hadis di masa depan. Ya, artinya bisa jadi ada murid, ada santri diminta untuk mengajar hadis di bawah bimbingan guru hadis senior. Tentu saja ini akan lebih baik, ya, karena diperintah mengajar oleh seniornya untuk dikoreksi, diperbaiki kekurang-kurangannya sehingga ke depan lebih baik untuk pengajarannya. Tentu saja tidak hanya sekedar majelis, bahkan andai kata suatu wilayah, katalah di desa atau wilayah kecamatan, wilayah kota, andai kata ada yang lebih utama, maka penting orang tahu diri, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk mengajar itu. Ya, selanjutnya ada ungkapan dari Yahya bin Mu'in, dia masalah sadar diri, itu dia menyampaikan, idza haddastu fi baladin fihi mithlu abi mushhir fayajibu lil haiti an tuhlaq. Kalau aku mengajarkan hadis di satu negeri yang di sana ada yang semisal Abi Mushir, seorang tokoh hadis, maka al-haiti, dia menyebut dirinya sendiri yang dinisbatkan pada haid, al-haiti, dia harus diam. Ya. Artinya kalau ada orang lain, ya yang lebih utama dia akan diam. Dia juga ada riwayat dari dia, innalladzi yuhaddis bil baldah wa fiha man huwa aula bitahdis minhu fahuwa ahmad. Ya. Kalau di satu negeri ada orang yang lebih ahli, kemudian ada orang yang kurang ahli tetapi dia mengajarkan hadis, maka dia itu orang ahmak. Ahmak itu orang yang kurang kecerdasan akalnya. Ya, kalau bahasa kasarnya kira-kira ya idiot begitu. Ya. Kemudian norma yang ketiga, adab yang ketiga adalah bahwa siapapun guru hadis ketika tahu di lingkungan itu, lingkungan bisa kota, bisa negeri, ada guru hadis yang lebih utama, maka dia penting untuk memberikan informasi pada para muridnya untuk bisa belajar langsung kepada guru yang lebih utama itu. Ya. Jadi tidak ada istilah menghalangi, apalagi secara formal tegas melarang santrinya, muridnya untuk belajar pada guru lain yang memang lebih ahli, lebih diakui kepakarannya. Kemudian ada adab yang keempat, siapapun yang akan mengajarkan hadis tidak boleh menolak mengajarkan hadis pada orang yang dia duga niatnya tidak benar. Ya, ada orang ikut ngaji hadis, tapi sebetulnya dia punya tujuan lain. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Nabi, masalah hijrah dulu, hadis niat. Ada orang berhijrah, ternyata karena suatu perempuan. Nah, bisa jadi dalam pembelajaran hadis juga ada yang begitu. Orang ikut ngaji hadis di pesantren mana atau ngaji pada ustadz siapa, bukan karena benar-benar ikhlas, tapi karena dia tahu wanita idamannya ngaji di sana, sehingga dia mengkondisikan agar
bisa secara lingkungan juga dia bisa kenal, bisa dikenal oleh wanita itu, bahkan mungkin bisa ya mendapatkannya. Ya, itu niat yang tidak benar. Tapi meskipun niatnya tidak benar, jangan dilarang untuk ngaji. Ya. Biarlah dia tetap mengaji hadis meskipun niatnya belum benar. Ada riwayat dari Muammar, dia berkata, innar rajul la yatlubul ilma li ghairillah faya'ba 'alaihil ilmu hatta yakuna lillahi azza wajal. Ada seseorang yang mencari ilmu bukan karena ikhlas lillah, karena selain Allah yang dia jadikan tujuan. Bisa masalah wanita atau laki-laki calon pasangan, bisa harta, bisa status sosial dan seterusnya, tetapi ilmu ternyata tidak mau untuk diambil dia sampai ilmu itu benar-benar diambil karena Allah. Saya akhirnya ingat pada ungkapan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ketika dia menyampaikan bahwa dia mengisahkan diri sendiri, pada mulanya belajar ilmu untuk dunia. Tapi setelah aku cari ilmu, mendapatkan ilmu, saya sadar bahwa ilmu itu hanya untuk Allah. Niatnya akhirnya terkoreksi menjadi benar dengan belajar itu. Ternyata yang dia maksudkan adalah bahwa pada awal mula Imam Al-Ghazali itu dua bersaudara sebagai yatim karena sisi kekurangan ekonomi, dia belajar di pesantren yang menanggung semua akomodasi, semua kebutuhan santrinya. Ya. Artinya di awal-awalnya ngaji itu yang penting ada kepastian bahwa kebutuhan makan minumnya, sandang pangannya itu ada kepastian, ada yang jamin. Meskipun konsekuensinya dia harus ngaji. Tapi setelah dia dapat ilmu itu yang akhirnya bisa membimbing dia, mengoreksi niat yang salah dulu itu menjadi niat yang benar. Nah, itu kira-kira adab yang keempat tadi. Kemudian adab yang kelima, siapapun yang mengajarkan hadis hendaknya dia punya semangat. Mengajarkan hadis jangan lemah semangat, tapi dengan semangat yang tinggi. Dengan tujuan, dengan harapan mengajarkan hadis itu akan mendapatkan pahala yang besar dan termasuk juga mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan Nabi. Kalau hal-hal fisik yang berkaitan dengan Nabi saja banyak diambil barokahnya oleh para sahabat. Kita bisa menemukan hadis yang menemukan sahabat ketika Nabi meludah tidak akan sampai ke tanah karena akan diambil oleh para sahabatnya sejak masih terbang di awang-awang. Ya, itu yang disampaikan oleh Muawiyah ketika ditanya tentang Heraklius oleh Raja Heraklius, bagaimana keadaan hubungan antara Muhammad dengan para pengikutnya. Ya. Itu diungkapkan seperti itu. Artinya ludah saja diambil untuk diusapkan pada tubuh para sahabat. Ketika Nabi haji, tahallul, rambut Nabi itu pun dibagi. Ya. Khalid bin Al-Walid punya simpanan satu rambut yang disimpan di dalam pecisnya begitu. Ketika mimpin pertempuran, pecis itu ternyata terjatuh dan selanjutnya dibawa oleh musuh. Akhirnya untuk merebut pecis itu lagi, dia harus mengerahkan tentara yang besar dan akhirnya ada banyak korban. Ketika ada sahabat lain yang mengkritik Khalid bin Walid, mengapa hanya untuk sebuah pecis saja harus mengorbankan sekian banyak nyawa muslimin? Dia berkata, satu,